Bukan dari Sumatera. Gen Z itu gercep Bu Veta. Karena mereka itu udah mulai bangkit, udah mulai bersuara. Bukti sebenarnya bahwa hati generasi Gen Z ini sebenarnya hidup. Yang dilabeli katanya bermasalah ini, sebenarnya mereka punya kepekaan yang cukup tinggi. Mereka nggak cuek seperti yang tadi Bu Veta sampaikan sebenarnya. Mereka justru resah gitu ya melihat ketidakberesan yang sedang terjadi ini, melihat kezaliman. Mereka tidak sedang butuh dilabeli, mereka tidak butuh untuk dihakimi. Mereka itu butuh untuk diarahkan, untuk dibimbing. Harus ada yang diluruskan nih, istilah Gen Z, milenial, penggolongan berdasarkan tahun lahir aja, bukan lantas jadi pengotak-ngotakan tanggung jawab. Karena dalam Islam itu tanggung jawab itu tidak pernah dibedakan berdasarkan generasi. Gak ada tuh Allah berfirman, wahai Gen Z, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya, wahai orang-orang yang beriman, semua punya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. DNA pelopor perubahan itu kuat banget nih ada di generasi muda yaitu Gen Z kita ini. Bukan sekedar generasi yang hanya aktif, hanya kritis, berani bersuara, berisik gitu, bukan gitu. Berani berdiri di atas kebenaran. Berarti kan ketika mereka punya teguh pendirian itu, yang dipastikan adalah disandarkan pada apa nih? Maka harus disandarkan pada syariat Islam sebagai pegangan hidupnya. Nah, dia nggak masalah berbeda dari yang lainnya. Mereka nggak akan terbawa arus. Mereka nggak akan FOMO. Gitu. Harusnya seperti itu ya. Bagaimana pendampingan di rumah? Gimana? Peran ibu ini nih. Salah satu faktor ya, karena banyak faktor. Tapi untuk menentukan mereka itu jadi generasi yang punya keberanian terarah atau kemarahan yang meledak-ledak sana sini ya. Jadi ibu justru yang menentukan emosi anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah ibu-ibu, kita ketemu lagi di kajian pekanan online channel YouTube komunitas Ibu Hebat. Masya Allah. Seperti biasa kita akan membahas segala sesuatunya dalam kacamata Islam ya ibu-ibu ya. Baik itu masalah rumah tangga, anak, ekonomi, politik. Waduh ibu-ibu nih yang dibahas banyak nih ya Mami ya. Apalagi ya, karena Ibu Hebat semuanya belajar gitu ya, nggak melulu soal anak ya. Dengan saya Vetania akan menjadi host hari ini, kita akan membahas sesuatu yang pasti menarik. Saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini, Ibu Ika. Masya Allah, aku manggilnya Mami ya. Beliau ini Ketua Divisi Media dari Komunitas Ibu Hebat. Apa kabar Mami? Alhamdulillah. Neng Veta sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kondisi yang kayak gini Mami ya on off ya, panas dingin. Betul, Bogor kayak gini nih cuacanya. Panas, semoga sehat-sehat ya ibu-ibu hebat di rumah. Nah ini nih, apa ya yang lagi tren ya Mami ya. Biasanya kalau online itu kita lagi ngebahas yang tren-tren di sosial media Mami ya. Tapi saat ini karena ada keresahan, sedikit keresahan mungkin ini keresahan orang tua di rumah juga nih ya. Anak Gen Z. Generasi Gen Z. Si generasi Gen Z. Nah ini emak-emak yang ada depan ini nih orang tua generasi Gen Z. Betul. Masya Allah nih yang katanya nih generasi Gen Z saat ini banyak masalah nih. Aduh ada apa nih yang masalah emang sih ya. Saya anak Gen Z saya di rumah nih, ada satu Gen Z, satu Alpha. Sama. Si Gen Z ini, ya Allah, slow banget ya, Masya Allah, slow respon. Terus kayak semacam
hidupnya santai banget ya Mi. Asli kayak di dunia luar tuh kagak ada peperangan apapun gitu. Dia hidup di kamarnya sendiri dengan santai aja main gadget gitu loh. Disuruh ini itu kayak nanti dikerjain gitu. Terus tipikal yang kalau lagi ngerjain sesuatu, kalau misalnya dia lagi rajin nih Bi, kita komen nih, wah bisa nggak komen? Moodnya jadi rusak katanya gitu. Waduh, anak Gen Z itu. Nah itu anak kita tuh Mi ya. Kalau di luaran sana nih kelihatan nih anak Gen Z selalu menyerang mak-mak milenial. Aduh nih di sosial media Mi. Si milenial mah ya yang si katanya paling tangguh Betul. Katanya kita generasi yang tidak tangguh nih katanya gitu. Oh Masya Allah. Yang bentar-bentar mengeluh. Nah istilahnya sebenarnya kita ngelihatnya yang bentar-bentar kok ngeluh ya, dikasih kerjaan begini begitu rasanya susah gitu. Bahkan banyak HRD nih sekarang nih ya masuk ke dunia kerja paling nggak mau katanya Mi nerima anak-anak Gen Z. Mikir ulang katanya Mi ya, Masya Allah. Tapi kan itu anak-anak kita ya Mi ya, anak-anak kita, adik-adik kita, masa iya sih nggak ada kelebihannya ya Mi ya, nggak mungkin kan Allah ciptakan suatu generasi tanpa ada kelebihan ya Mi ya. Nah itu yang menjadi keresahan kita, jangan sampai nih keresahan ini nih menjadi labeling nih jadi anak-anak generasi sekarang gitu. Nah nih ya melihat dari fenomena ini sebutnya fenomena ya Mi ya. Sebenarnya seperti apa nih fakta generasi sekarang baik dari sisi karakter atau tontonan realitas kehidupan mereka yang harus mereka hadapi Mi. Nah gitu. Ya mangga Mami kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke, baik. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih ya Bu Veta, iya, Ibu hebat yang menyaksikan kajian online kita di channel YouTube Komunitas Ibu Hebat. Terima kasih ya ibu-ibu hebat sekalian tetap menyaksikan karena kita lagi liburan nih ya, libur sekolah. Tapi tetap mau produktif ya caranya dengan begini ya ibu hebat sekalian. Kita tetap ada kajian di online di channel YouTube Komunitas Ibu Hebat. Nah, terkait dengan Gen Z tadi yang Bu Veta sampaikan bahwa Gen Z identik dengan generasi yang bermasalah. Bahkan ada labeling juga generasi strawberry bahkan ya. Jadi fancy di luar tapi di dalamnya itu tuh gampang bengek gitu ya. Kepencet dikit kepencet dikit bengek gitu. Tapi kalau kita boleh jujur nih ya Bu Veta, kalau kita lihat realitas sekarang ini justru tahun kemarin ya baru saja kita melewati tahun 2025 itu adalah tahunnya Gen Z justru. Oh, tahun 2025 tahun Gen Z. Bahkan itu juga banyak pengamat yang mengatakan bahwa tahun 2025 adalah tahunnya generasi Z atau Gen Z. Karena mereka itu udah mulai bangkit, udah mulai bersuara dan mengambil peran karena kan Gen Z ini udah memasuki fase, ada yang sudah memasuki fase dewasa. Kalau anak kita masih ABG karena anak saya di Gen Z akhir ya 2012. Tapi Gen Z yang sudah memasuki usia dewasa ini akhirnya mereka sudah mulai mengambil peran di kehidupan sosial, mereka sudah mulai bersuara, sudah mulai bangkit gitu. Dan berani melawan ya Mi termasuk. Betul, berani menyatakan pendapatnya. Oh iya benar. Ini terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Boleh kita lihat dari peristiwa yang belum lama terjadi kemarin bencana di Sumatera. Gen Z itu gercep Bu Veta. Gercep untuk penggalangan dananya, bahkan gercep untuk sampai turun ke lapangan. Lebih gercep bahkan dari itulah. Ya, kita ingat tugas yang seharusnya datang ya. Kita ingat ya tanggal 2 Februari. Kita ingat KUHP sudah mulai diterapkan, jadi mulai hati-hati nih. Jadi jangan salah, mereka itu justru gercep. Makanya dibilang oleh beberapa pengamat bahwa tahun 2025 itu tahunnya Gen Z. Gitu. Mereka Gen Z ini sudah mulai masuk usia dewasa, mereka punya power untuk menyuarakan pendapatnya. Ketika mereka melihat lingkungan rusak, melihat hak rakyat yang diabaikan, melihat kezoliman yang dilakukan oleh penguasa, mereka gercep sebenarnya Bu Veta. Jadi mereka itu tuh karena mereka digital savvy, akrab dengan gadget, jadi
mereka itu cepat menangkap fakta akhirnya kan, apa Iya, yang bener. sedang terjadi Terus itu kan. praktis aja mereka langsung datang ya. Yes, langsung cepat bikin galangan dana yang terjadi di Sumatera kemarin, bahkan sampai turun ke sana. Itu juga bukti sebenarnya bahwa hati generasi Gen Z ini sebenarnya hidup. Yang dilabeli katanya bermasalah ini sebenarnya mereka punya kepekaan yang cukup tinggi. Mereka nggak cuek seperti yang tadi Bu Veta sampaikan sebenarnya, nggak sebegitunya. Mereka justru resah gitu ya melihat ketidakberesan yang sedang terjadi ini, melihat kezoliman, melihat kesusahan orang lain, saudara-saudaranya, mereka sebenarnya ada muncul keresahan. Nah, inilah yang kita sebut gelisah, pemberontak atau terlalu kritis, itu sebenarnya sinyal bahwa mereka tuh nggak tahan hatinya, ngelihat keburukan, ngelihat ketidakberesan kalau dibiarkan begitu saja. Jadi kalau misalnya kita mau coba telisik lagi ya Bu Veta ya, bahwa harus ada yang diluruskan nih ya, istilah Gen Z, istilah Gen Alpha, milenial, Gen X, baby boomers dan sebagainya. Itu kan sebenarnya cuma penggolongan berdasarkan tahun lahir aja gitu kan. Bukan lantas jadi pengotak-ngotakan tanggung jawab. Iya, bener nih. Gitu. Iya, bener nih, betul. Soalnya coba deh kalau kita sadari sama-sama, kita tuh tanpa sadar suka menganggap tadi ya penyebutan berdasarkan tahun umur gen-gen itu tadi itu relate dengan tanggung jawab. Kalau misalnya ini urusan Gen Z deh, ini urusan milenial atau Gen Z mah belum tahu, belum bisa lah ngurusin ini, enggak gitu loh. Nah milenial mah udah jadul gitu loh ya, apalagi baby boomers kagak bisa deh urusan teknologi, enggak juga aku lihat banyak baby boomers yang jago teknologi. Atau nganggap Gen Z mah masih anak kecil tahu apa sih mereka, enggak. Karena dalam Islam itu tanggung jawab itu tidak pernah dibedakan berdasarkan generasi, Teh Veta ya. Jadi nggak ada tuh Allah berfirman, wahai Gen Z, wahai Gen milenial, gitu. Wahai Gen enggak. Tapi kan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bukan tadi wahai Gen Z, wahai Gen milenial doang, enggak. Tapi ditujukan pada kita semua, siapapun, tua, muda, ibu kita bahkan ya, anak, semua punya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Jadi nggak ada itu pengkotak-kotakan tanggung jawab berdasarkan tahun umur itu tadi ya, yang ada Gen Z, milenial dan sebagainya. Dan justru hari ini Allah tuh sebenarnya memperlihatkan kepada kita ya, Veta ya, bahwa DNA pelopor perubahan itu kuat banget nih ada di generasi muda yaitu Gen Z kita ini. Mungkin tinggal diarahkan aja ya Bu Veta ya, ke arah perubahan yang lebih hakiki, perubahan yang lebih benar lagi. Jadi bukan cuma sekedar emosional, bukan sekedar marah-marah doang ngelihat ketidakberesan yang terjadi. Biasanya mereka suka berisiknya, itu kita nyebutnya berisik kadang ya. Berisiknya itu di media sosial gitu. Jadi mereka mainnya di situ. Betul. Mereka karena sangat akrab, mereka penguasa lah ya bisa dibilang. Betul. Jadi hanya butuh pengarahan aja, dan disinilah peran kita sebenarnya Bu Veta sebagai ibu yang sangat menentukan untuk mengarahkan keresahan mereka ini ke arah perubahan yang lebih benar lagi. Iya benar ya Mami ya. Bukan berarti anak Gen Z memang lahir secara digital dia udah pintar. Kita juga bisa kok pintar di digital ya. Jadi kita penting mengarahkan, Nah kan kita berarti bisa lihat ya Mami ya, bahwa Gen Z ini punya potensi besar. Sebenarnya DNA apa namanya pelopor perubahannya sudah ada ya Mia, udah mulai terasa gitu ya Mia. Mereka resah, mereka berisik tuh ya. Tapi kenapa justru dominan yang muncul ada narasi bahwa mereka generasi yang bermasalah nih. Iya. Apakah jangan-jangan kita yang suka mengeluh ini yang melabeli tanpa sadar gitu mereka generasi yang bermasalah, padahal mereka generasi yang keren banget nih Mi, gitu ya. Betul. Gimana nih Mi? Jadi kalau kita mau perhatikan lebih dalam lagi ya Bu Veta ya, narasi bahwa Gen Z adalah generasi bermasalah itu sebenarnya
bukan muncul dari bukan muncul dari potensi asli mereka, melainkan dari cara realitas kita membaca, cara yang ditampilkan oleh mereka, cara kita membaca mereka, melabeli mereka seolah-olah generasi Gen Z ini adalah generasi yang bermasalah. Faktanya Gen Z hari ini tuh generasi yang paling cepat melihat kerusakan, melihat ketidakberesan, melihat kezaliman. Karena itu tadi mereka itu kan tiap harinya itu handphone, kita tahu sendiri anak kita ya, nggak lepas dari tangannya. Itu dia kenapa akhirnya mereka juga paling cepat untuk menangkap informasi, untuk dapat referensi dari sana sini gitu kan. Mereka jadi cepat tanggap apa sih yang sedang terjadi di sana, apa sih ketidakadilan yang sedang terjadi itu kan. Semua orang zaman sekarang itu bisa jadi semacam reporter kan, Bu Veta kan. Nah, Gen Z itu pun bisa bagian daripada itu. Jadi reporter itu adalah salah satu bentuk mereka untuk menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan ketidakberesan, menyuarakan kerusakan. Nah, itu salah satu adalah bukti bahwa sebenarnya mereka itu tuh bukan generasi yang bermasalah sebenarnya ya. Karena keresahan itu bukan tanda rusak, bukan. Justru tanda sekali lagi bahwa hati mereka berarti masih hidup, masih peka terhadap masih peduli terhadap kerusuhan orang lain, terhadap kezaliman yang dialami oleh orang lain gitu kan. Jadi cara mereka mengekspresikan keresahan ini nih yang sering disalahpahami ya kan. Gimana mereka merespon ketidakadilan itu, karena kalau kita perhatikan di era media sosial itu biasanya konten yang cepat viral itu bukan konten yang datar-datar aja kan ya. Pasti konten-konten yang emosional, yang kontroversial, yang bikin kepo. Yang keras, yang memancing reaksi. Iya, mancing-mancing. Betul. Nah, itu akhirnya realitas yang terbaca, reaksi-reaksi yang keras itu. Karena yang cepat viral itu tadi. Padahal yang bereaksi lain juga banyak sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka nggak viral ya akhirnya nggak dinotis. Yang dinotis adalah yang bereaksi keras atau nggak negatif tapi emosional gitu. Yang terlalu emosional pasti akan cepat ditangkap karena viral itu tadi. Nah, akhirnya yang terlihat di permukaan hanya penggalan-penggalan kemarahan, kritik tajam gitu, aksi yang dianggap berisik doang gitu ya. Padahal di balik itu sebenarnya mereka disusun strategi ya Mi ya. Iya, kalau kita mau lihat lagi padahal di balik itu tuh sebenarnya ada kepedulian dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Iya kan, keresahan itu kan sebenarnya seperti itu, ini nggak beres nih gitu kan, ini nggak bener nih gitu, ada keresahan sehingga ada keinginan sebenarnya untuk memperbaiki keadaan. Nah, disinilah peran algoritma media sosial bekerja, Teh Veta. Bukan yang paling benar yang diangkat, tapi yang mengundang reaksi. Nah, itu yang jadi masalah, pola algoritmanya ke situ gitu ya. Jadi akibatnya muncul kesan seolah-olah itu Gen Z itu identiknya dengan masalah karena algoritma itu tadi yang sifatnya keras, yang sifatnya kontroversial itu yang akan viral. Jadi yang terbaca itu seolah-olah Gen Z secara keseluruhan adalah generasi yang bermasalah gitu. Nah, selain tadi juga algoritma media sosial, ada juga isu gap generasi yang ikut memperkuat narasi Gen Z ini adalah generasi bermasalah. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya dianggap bermasalah nih karena kita masih menggunakan standar lama kita gitu kan. Padahal mereka hidup, Gen Z ini kan hidup di zaman yang sangat berbeda, di era serba cepat, di era serba digital gitu. Berbeda cara bicaranya, berbeda cara penyampaian pendapatnya, berbeda cara aksinya juga ya. Betul, dan berbeda juga mereka mendapatkan referensinya. Dulu referensi kita terbatas, Teh Veta, ya kan? Referensi kita dulu TV, koran, buku, dan koran itu terutama butuh waktu kan? Koran, butuh waktu. Majalah. Koran itu terbit tiap hari tapi di pagi doang. Iya kan? Majalah ada yang mingguan atau bulanan. Butuh waktu kan? Butuh jeda kan? Atau dari orang tua kita atau dari guru kita itu juga terbatas. Paling cepat telepon nih. Nah, sekarang informasi Gen Z itu serba cepat.
Dia setiap saat apa yang terjadi di belahan dunia lainnya, at the right time, saat itu juga, detik itu juga, mereka bisa tahu gitu. Jadi nggak bisa disamakan, sedangkan kita masih menggunakan standar lama kita. Sehingga yang ketika berbeda itu tuh dianggap masalah. Berbeda cara bicara, berbeda cara penyampaian, dianggapnya masalah gitu. Itu ternyata salah satu penyebab kenapa generasi Z ini disebut generasi bermasalah, karena gap generasi itu tadi. Berarti kita harus pakai kacamata yang baru ya untuk melihat mereka ya. Betul. Jadi harusnya nih jadi tantangan yang kita anggap sebagai peluang nih. Potensi besar Gen Z ini nih butuh pendampingan, butuh pengarahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi, Gen Z ini kan memiliki modal penting. Satu, tadi mereka peka terhadap ketidakadilan, kezaliman, ketidakberesan. Berani bersuara. Mereka berani bersuara walaupun suaranya saat ini via ketikan ya, postingan-postingan mereka. Cepat belajar. Mereka benar-benar fast learner banget. Kita lihat aja gimana anak-anak kecil sekarang ya punya banyak informasi yang kadang kita, anak sekecil ini tahu dari mana? Kosakata dari mana ini? Kosakata yang tingkat tinggi ini mereka sudah bisa tahu gitu kan. Dan mereka juga punya kepedulian sosial yang kuat. Mereka itu tuh solid sebenarnya. Bahkan ke orang yang gak dikenal, karena mereka hidup kan di dunia maya kan. Akhirnya ke orang yang gak dikenal pun kepedulian mereka juga tinggi gitu. Nah semua ini sebenarnya ciri dasar dari seorang pelopor perubahan. Penting nih. Jadi ibu hebat sekalian, narasi Gen Z adalah generasi bermasalah. Sebenarnya itu lebih menggambarkan cara kita memandang mereka, bukan siapa mereka. Ya, sekali lagi, bukan siapa mereka, tapi ternyata cara kita yang memandang mereka, bahwa mereka adalah generasi bersama. Dan jadi di titik ini pertanyaannya jadi bergeser nih Bu Feta nih. Bukan lagi ada apa dengan Gen Z, tapi ke arah mana nih potensi besar yang Gen Z miliki ini akan kita bawa, akan kita arahkan, akan kita bimbing. Oke. Jadi sebenarnya bukan bermasalah. Jadi sebenarnya Gen Z ini sebenarnya generasi pelopor perubahan ini ya. Karena mereka punya unsur-unsur pelopor. Nah, kalau misalnya dengan generasi pelopor perubahan ini yang kita bisa lihat dari Gen Z nih ya. Nah, kalau pandangannya menurut Islam seperti apa nih? Ciri-cirinya seperti apa dan nilai apa yang melekat kepada si generasi Gen Z ini? Oke, sekarang kita definisi dari sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih generasi pelopor perubahan itu ya. Iya, betul. Generasi pelopor perubahan itu bukan sekedar generasi yang hanya aktif, hanya kritis, berani bersuara, berisik itu, bukan gitu. Tapi lebih dari itu, mereka itu adalah generasi yang berani berdiri di atas kebenaran. Meskipun mereka berbeda dari banyak orang, nggak masalah, selama mereka memegang teguh kebenaran itu. Anak Gen Z begitu, kekeh ngerasa bener gitu loh. Tapi kita ngelihatnya itu suatu kekeras kepalaan mereka ya. Padahal mereka itu teguh ya sama pendiriannya ya. Berarti kan ketika mereka punya teguh pendirian itu, yang dipastikan adalah disandarkan pada apa nih pendiriannya ini. Kita harus mengarahkan ya Mi ya. Yes, betul. Karena mereka kan generasi yang tangguh nih, yang teguh pendiriannya. Tinggal yang kita pastikan adalah pendiriannya itu disandarkan pada apa? Karena kita adalah seorang muslim. Maka harus disandarkan pada syariat Islam sebagai pegangan hidupnya. Mantep banget kan tuh, kebayang kan Bu Feta ketika dia nggak masalah berbeda dari yang lainnya demi memegang teguh syariat Islam. Generasi pede luar biasa. Sendiri. Betul, nggak masalah berbeda dari yang lainnya. Cuma tinggal sandarannya aja yang kita arahkan ya Mi ya. Betul. Jadi ketika nilai yang berlaku di sekelilingnya itu bertentangan dengan Islam, mereka itu nggak akan ikut larut. Mereka nggak akan terbawa arus. Mereka nggak akan FOMO, gitu. Benar. Harusnya seperti itu ya. Tidak akan FOMO. Mereka tetap teguh menjaga prinsip mereka. Jadi Allah menggambarkan karakter generasi seperti ini tuh dalam surat Al Imran ayat 110.
Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa generasi pelopor perubahan ini adalah generasi yang memiliki keberanian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berani untuk dianggap berbeda, nggak masalah dianggap berbeda, karena aku yakin ini adalah perintah dari Tuhanku, gitu kan. Dan tidak menjadikan mayoritas sebagai standar kebenaran, ya kan? Baik. Itu adalah salah satu ciri generasi pelopor. Nggak lagi takut untuk merasa berbeda, nggak harus sama kayak yang lainnya, gitu, nggak terbawa arus. Jadi Allah juga mengingatkan kita dalam surat Al-An'am 116, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi nggak selamanya suara kebanyakan itu adalah yang benar. Iya, betul. Karena generasi pelopor perubahan itu bukan generasi yang nyari aman. Bukan generasi yang udahlah gak usah menonjol, gak usah berbeda, nanti malah jadi ibaratnya kayak paku, dia lebih tinggi daripada paku yang lain, yang akan kena palu kan yang paling tinggi ya Bu Fetan. Iya. Nah, mereka gak masalah, gak takut. Jadi berbeda dari kebanyakan orang itu bukan aib. Selama tapi ya garis bawahi berpegang teguh pada syariat Islam. Jika perbedaan itu karena Allah. Jadi bukan aib berbeda itu. Nah, tapi keberanian ini bukan keberanian yang kasar, yang reaktif, yang gak terarah gitu ya. Tapi keberanian yang lahir dari iman. Itu penting banget. Karena keberanian yang lahir dari iman akhirnya ada batas-batasannya juga. Bukan yang keberanian menghalalkan segala cara, Bu Feta. Yang senggol, bacok gitu ya. Enggak juga karena ngerasa benar. Ya. Betul, tabrak. Enggak. Tapi lahir dari iman maka dia akan mengenal batasan-batasannya. Nah, selanjutnya itu dibingkai dengan akhlak, yaitu tadi. Karena tahu, karena punya batasan iman, akhirnya juga punya akhlak yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Enggak akan nabrak sana-sini gitu. Dan diarahkan untuk menghadirkan kebaikan, bukan cuma sekedar perlawanan aja gitu ya. Jadi inilah generasi yang tidak hanya resah melihat kemungkaran, melihat kezaliman, tetapi siap juga nih mereka untuk ambil peran untuk memperbaikinya sesuai hukum syariat. Jadi nggak omdo. Mereka juga punya aksi nyata nih yang disandarkan pada syariat Islam. Begitu. Aduh, Masya Allah nih. Jadi mikir ulang nih ya, kita sebagai emak-emak dari ibu-ibu Gen Z nih, memandang anak kita dan teman-temannya, satu generasinya seperti apa. Jadi kita cuma salah mandang doang katanya gitu. Istilahnya rubahlah pola pikir kita kali ya Mi ya. Betul. Nah, ini sebagai ibu nih dari generasi Gen Z nih ya, bagaimana peran seorang ibu dalam Islam untuk membentuk, melahirkan generasi perubahan ini nih Mi ya. Karena nih di sini kita ngebahasnya Gen Z ya. Dan gimana ngebangun karakter, menanamkan visi misi, terus keberanian, terus maksudnya keberanian menghadapi perubahan pada anak-anak kita gimana nih Mi? Anak-anak kita, adik-adik kita kayak gitu Mi. Oke, baik Kata. Nah, setelah kita sama-sama paham, sama-sama sepakat ya bahwa Gen Z bukan generasi yang rusak gitu ya, tapi generasi yang resah, peduli, generasi yang justru punya ciri-ciri pelopor perubahan, DNA pelopor perubahannya itu kuat. Maka kita sampai pada satu kesimpulan penting. Mereka tidak sedang butuh dilabeli. Mereka tidak butuh untuk dihakimi. Betul. Mereka itu butuh untuk diarahkan, untuk dibimbing. Iya, betul. Betul. Gimana nih? Disinilah peran kita nih yang sangat menentukan nih Bu Feta nih untuk bisa mengarahkan, membimbing mereka. Karena mereka punya potensi kuat untuk menjadi generasi pelopor. Jangan sampai nih potensi lepas nih. Betul, akhirnya jadi merusak. Karena dalam Islam tuh ibu itu bukan sekedar mendampingi tumbuh kembang anak, bukan cuma memastikan tumbuh kembang secara fisik doang ya. Tetapi mencetak generasi atau biasa kita sebut dengan umu ajal. Ya kan? Dari rahim, bahkan tuh dari rahim kita udah mulai proses untuk pendampingan anak itu bukan ketika lahir, bahkan dari dalam
perut pun kita sudah mulai proses pengasuhan, proses pembimbingan itu sebenarnya sudah mulai dielus-eluskan ya Bu Veta kalau hamil, didoakan, diajakin ngobrol. Iya. Bahkan masih di dalam perut gitu. Mami mau hamil lagi nih. Keluar konteks tidak. Kalau boleh mohon sama Allah, ya Allah Maha tahu yang terbaik ya Bu Veta, gitu aja deh saya jawabnya. Udah usia Bu. Kok udah tahu ilmunya kan ya. Iya karena proses menjadi ibu itu mendidik anak itu ternyata dari dalam rahim kita tuh udah mulai. Kita doakan itu bukan udah kita lihat dalam wujud anak, enggak, bahkan di dalam perut, di dalam rahim yang kita belum bertemu pun sudah kita bahkan ketika belum hamil pun kita sudah doakan ya Allah berikanlah kami keturunan yang solih-solih, padahal sebelum hamil itu udah kita doakan anak-anak kita itu ya, Masya Allah. Jadi Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di ayat ini tuh bukan sekedar menjaga kita untuk menjaga anak dari bahaya fisik aja, tapi juga menjaga arah hidup mereka. Karena kan api neraka itu pasti bukan cuma sekedar fisik yang harus dijaga ya, lebih utamanya itu arah hidupnya gitu, pemikiran mereka gitu ya, nilai-nilai, cara pandang dan tujuan hidupnya itu yang harus kita pastikan. Yang akan berakibat surga atau neraka nih gitu kan. Nah, keresahan Gen Z terhadap kerusakan hari ini tuh sebenarnya bahan baku penting dalam perubahan. Wah, bahan baku karena mereka merasa meresah. Modal. Betul. Karena kalau ngerasa resah, ngerasa ada yang salah nih, pasti pengennya nggak pengen salah kan? Iya. Harusnya dibenerin nih. Berarti kan itu salah satu aja. Betul, bahan baku. Dia kalau diam aja stres. Betul. Jadi bahan baku ini tapi sayangnya Bu Veta, bisa jadi dua hal. Yang pertama, keberanian yang terarah jika dibarengi dengan arahan yang benar dengan syariat Islam pastinya. Atau kemarahan yang meledak tanpa arah, yang mungkin sering kita jumpai, yang akhirnya dilabeli sebagai generasi bermasalah itu tadi. Iya, betul. Meledak sana sini, marah sana sini, ngoceh sana sini tanpa ada solusi, gitu kan. Jadi bisa dua kemungkinan. Nih harus kita perhatikan banget nih. Jadi dua kemungkinan ini bisa kita lihat itu sebenarnya berpulang, balik lagi tarik jauh adalah bagaimana pendampingan di rumah. Iya, gimana? Peran ibu ini nih. Jadi peran ibu ini yang cukup cukup besar andilnya untuk menentukan mereka itu jadi generasi yang punya keberanian terarah atau kemarahan yang meledak-ledak sana sini ya. Jadi ibu justru yang menentukan emosi anak. Salah satu faktor ya, karena banyak faktor, tapi ibu punya faktor penting untuk menentukan bagaimana, karena ibu bisa menenangkan emosi anak, ya kan? Ibu bisa bantu mereka memahami mana yang salah menurut syariat dan bagaimana cara memperbaikinya yang benar. Disinilah peran ibu bisa bekerja gitu ya, mengajarkan bahwa tidak semua yang viral itu benar, tidak semua yang viral itu harus diikuti, tidak semua kemarahan itu harus diluap-luapkan gitu ya, dan perubahan sejati itu justru harus perubahan itu harus berpijak pada nilai Islam, bukan cuma sekedar emosi sesaat. Jadi ibu itu sebenarnya adalah pemimpin pertama sebenarnya dalam kehidupan anak. Ibu yang pertama kali dilihat pasti oleh anak ya. Maka itu ibu hebat sekalian, ketika hari ini ibu menyaksikan kebangkitan Gen Z, sesungguhnya tuh Allah sedang mengetuk hati kita nih para ibu. Apakah potensi besar ini akan kita biarkan berjalan begitu saja tak terarah? Atau kita turut ambil andil nih untuk menuntun mereka, membimbing mereka agar menjadi generasi pelopor perubahan yang lurus dan pastinya diridhai oleh Allah. Nah, inilah panggilan kita ya ibu-ibu hebat sekalian. Bukan untuk mencetak anak yang sekedar pintar dan berani, tapi anak yang beraninya pastinya di jalan yang benar. Wah, Masya Allah nih tuh peran kita berat amat ya nih ya. Tapi Masya Allah kan ya, memang ibu itu luar biasa perannya berat. Aja tapi nyuruh sholat aja susah gak sih? Susah. Ngebanguninnya aja susah nih ya. Apalagi nih suruh jadi pelopor generasi perubahan. Saat ini ya Allah. Insya Allah dalam setiap kesusahannya ada pahala di dalamnya ya. Tiap gusru susah sholat,
karena ini sering dikeluhkan ya masalah. Iya betul. Susah banget nyuruh sholat. Susah Tapi masih sholat kan anaknya? Masih. Ya alhamdulillah. Berarti Allah masih kasih ladang pahala, jatah pahala dirimu sebagai ibu. Kebagian pahalanya tiap anak sholat nih ngebangunin. Udah nikmatin aja dulu itu. Iya. Nikmatin itu kan keluhan seolah-olah gini loh. Kalau misalnya maaf ya Mi, jadi agak lebar. Seolah-olah gimana mau ngurus generasi ini, maksudnya dia jadi pelopor perubahan generasi nih. Ini anak-anak sholat aja susah banget gitu kan istilahnya ya. Oh ternyata di situ ada yang bisa kita ambil gitu ya. Ada pahala ngebangunin anak sholat aja, nyuruh-nyuruhnya aja, bahwa itu pahala untuk kita. Jangan sampai nanti setelah mereka sudah misalnya sudah mandiri secara lebih sadar gitu ya, bahwa sholat udah nggak usah diperintah lagi. Jatah pahala kita di situ udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada jatah pahala ngingetinnya. Nah ya, jadi segala kesulitan kita harus dinilai dengan pahala ya. Soalnya hadiahnya surga ibu-ibu. Bukan kipas angin 18 in bukan. Nih ya. Kita kan udah memahami nih peran besar kita sebagai ibu ya Mami ya. Nah apa langkah nyata nih, langkah yang step by step yang harus kita lakukan sebagai ibu agar tahu nih jadinya punya ibu yang melahirkan generasi pelopor perubahan nih. Misalnya mulai dari rumah seperti apa ya Mi? Kita keluhkan aja bangunin anak atau nyuruh anak untuk sholat aja masih masih susah jadi keluhan, gitu, jadi keluhan. Nah jadi mulai yang langkah yang paling sederhana, yang paling kita bisa pahami dari diri sendiri apa nih Mi? Oke Ibu hebat, jadi kita sudah sama-sama sepakat ya bahwa Gen Z itu bukan generasi yang bermasalah, tapi adalah justru generasi pelopor perubahan. Mereka punya DNA kuat sebagai generasi pelopor perubahan. Maka tugas kita sebagai ibu bukan memadamkan kegelisahan mereka, tapi mengarahkannya ke jalan yang benar. Jadi di sini kita akan menjadi ibu hebat. Ibu hebat. Untuk menjadi panduan praktisnya. Oke. Iman sebagai pondasi utama. Jadi perubahan sejati ini gak lahir dari kemarahan, tapi dari iman yang ditanamkan kuat. Karena tahu nih standarnya nih, ini gak bener standar apa nih? Standar iman, standar syariat ini gak bener nih gitu kan. Kalau misalnya didasarkan dari pondasinya adalah pondasi iman, maka akhirnya hidupnya tuh punya tujuan. Kemarahannya pun juga punya tujuannya, punya standar dan punya tujuannya. Marah karena apa gitu tuh punya standarnya, gak asal marah aja. Yes, betul. Gak jelas gitu ya. Betul. Dan standar-standar yang benar, bukan standar yang ditetapkan oleh mayoritas gitu, suara kebanyakan bukan, tapi standar iman. Kemudian yang B adalah berpikir dengan kacamata Islam. Jadi perlu banget nih anak untuk dibiasakan berpikir, bukan sekedar ikut arus aja. Berpikir kritis itu penting banget buat anak-anak kita supaya nggak mudah terbawa arus, supaya nggak FOMO gitu ya. Ibu membimbing anak untuk bertanya ini benar menurut Islam atau enggak. Itu penting banget. Membimbing, menimbang isu ini nih viral, tapi bukan sekedar dari viralnya aja, tapi ada nilainya nggak? Karena nggak selamanya yang viral itu buruk, enggak. Betul. Jadi perlu banget mereka punya kemampuan, kemampuan untuk melihat yang viral ini nih benar nggak nih gitu loh. Ada nilainya nggak nih? Bukan cuma sekedar semata-mata viral aja gitu. Jadi dengan pola pikir Islam, anak tuh nggak mudah untuk tersesat dalam opini, nggak gampang ngikutin sana sini, tapi mampu berdiri di atas prinsip mereka. Kemudian U-nya adalah ubah keresahan menjadi amal sholih. Keresahan Gen Z ini kan bukan untuk dipadamkan, yang ada nanti bisa meledak ke arah yang nggak benar malah kalau dipadamkan. Jangan dipadamkan ya. Betul. Tapi diubah menjadi amal nyata yang diridhoi Allah. Jadi ibu membantu mereka untuk memahami bahwa marah pada kemungkaran itu boleh dalam Islam, boleh, bahkan harus wajib, bahkan harus bagi seorang jangan muslim. Jangan diam aja kalau ada kemungkaran. Ketika agamanya dipermainkan, ketika Allah dan Rasulnya dihina, boleh marah. Jangan kebolak-balik ya, jangan kebolak-balik. Gitu. Boleh kok dalam Islam. Tapi Islam itu mengajarkan bagaimana caranya marahnya dan marah terhadap apa itu
di Islam itu Harus dituntun. diarahkan. Iya, dan gak cuma marah, bahkan juga harus kita bimbing bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana solusinya, bagaimana aksi nyatanya. Kita harus bimbing juga tuh, gak cuma protes-protes berisik doang di media sosial, tapi ada aksi nyata yang juga kita bantu untuk bimbing ke anak-anak kita. Jadi ibu membimbing bagaimana mengubah itu sesuatu kemampuan dan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan syariat pastinya. Begitu. Kemudian hak, untuk hebatnya hak, hadir sebagai teladan bukan sekedar nasihat. Nah, kadang kita tanpa sadar nasihati. iya, betul. Tausiah. Tausiah berjam-jam. Padahal anak-anak gak butuh mulai itu. Mulai nih. Mulai nih mamahnya tausiah nih katanya. Udah gitu tausiahnya benar-benar satu arah. Nggak dicontohin gitu. Kayak misalnya bapaknya sholat tuh, udah azan ke masjid. Bapaknya kagak ke masjid. Lah bapak, ya nak salat gitu kan. Bisa kan gitu kan. Ajakan gitu, contoh gitu. Nah jadi bukan sekedar nasihat tapi teladan. Jadi nah kita sebagai ibu tuh harus bisa mencontohkan, harus bisa menjadi teladan. Jujur, berani untuk berkata benar, berani untuk berbeda dari yang lainnya ketika memegang teguh syariat. Misalnya si ibu contoh tetap menggunakan kerudung sesuai syar'i, menggunakan gamis dalam kondisi apapun. Mau ternyata lagi aktivitas olahraga, mau ke mall, mau berenang, naik gunung. Karena gak ribet Bu. Syariatnya seperti ini nak. Itu dicontoh akhirnya oleh anak. Oh, beginilah orang lihat mamanya tuaku. nyaman, kesana kesini, betul. Gitu. Mau berbeda dari yang lainnya, nggak masalah demi memegang teguh syariat, demi disukai oleh Allah, demi diridhoi oleh Allah, nggak masalah. Jadi penting banget ibu sebagai contoh, sebagai teladan. Itu hadir sebagai teladan hak. Kemudian empati dan komunikasi yang menguatkan. Jadi balik lagi generasi ini nih nggak butuh dilabeli. Empatinya udah ada. Betul. Berarti kita harus lebih berempati sama mereka. Betul. Didengar. Dengerin dulu. Belum tentu mereka butuh nasihat, belum tentu. Dengerin aja dulu. Jangan tausiah dulu. Iya, apalagi dihakimi. Langsung kamu sih begini. Baru juga cerita sedikit, langsung kamu sih begini. Iya, gitu itu kan. kerjaan kita tuh. Ya, istighfar ya ibu-ibu. Akhirnya kan anak gak mau cerita lagi. Iya, jangan. Paling nanti cerita sama mama ujung-ujungnya disalahin. Ujung-ujungnya salah. Iya. Harusnya begini, harusnya begitu. Mama gitu. Iya. Padahal belum tentu mereka butuh itu. Mereka tuh butuh tempat cerita yang aman, yang nyaman gitu ya. Mereka tuh butuh orang yang mengerti. Pelukan hangat, terima aja dulu. Kan kalau misalnya udah empatinya dikedepankan, merasa diterima, oh mama ngerti aku. Akhirnya ketika udah frekuensinya udah sama tuh, udah ngerasa mama juga ngerti aku, sama nih frekuensinya. Ketika frekuensinya sama, akhirnya masukan-masukan yang mau disampaikan, insya Allah juga bisa lebih smooth jatuhnya. Karena udah sama. Ibaratnya gini deh, kalau misalnya air, kalau misal levelnya sama, ngalirnya kan enak ya Teh Veta ya, tanpa ada gejolak gitu ya, ngalir aja. Tapi kalau misalnya air yang satu tinggi, ini yang sini, itu kan kayak dikocorin, akhirnya timbul riakan, ya kan? Muncrat kemana, kurang lebih seperti itu kalau mau ngasih masukan ke anak pun. Dengerin, empati dikedepankan, komunikasinya sama dulu, frekuensinya samain aja dulu, supaya akhirnya masukan ibaratnya air nih yang mau kita alirkan itu tuh gampang ngalir gitu ya. Mereka itu butuh tempat cerita yang aman, yang nyaman, bukan untuk dilabeli, bukan untuk dihakimi. Bahkan Rasulullah SAW pun dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih. Hingga firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159, sekiranya engkau bersikap keras, niscaya mereka akan menjauh. Nah, gitu. Kalau misalnya sekarang ibu-ibu hebat ngerasa, kok anak remajaku makin menjauh ya? Coba kita terlalu keras ya. Yes, gitu. Coba cek deh. Kebenaran itu bisa disampaikan, bukan bisa, harusnya disampaikan dengan cara yang benar juga. Jangan mengatasnamakan kebenaran, terus cara penyampaiannya juga justru tidak benar. Sampaiannya salah ya. Iya, gitu. Jadi nggak bisa digabungkan kan antara yang hak dan yang batil gitu. Benar-benar harus, semuanya harus benar. Gitu. Jadi
empati penting banget ya untuk membuat nasihat itu sampai ke hati. Kemudian yang B, ibu hebat di B-nya itu adalah bangun visi hidup yang jelas. Anak perlu tahu nih, untuk apa aku hidup? Untuk apa nih aku, misalnya gini deh, untuk apa aku protes ini? Untuk apa aku menyuarakan ini? Tahu, karena tadi satu di iman sebagai standarnya di I. Dia tahu, oh standarnya adalah iman. Aku menyuarakan ini karena tidak sesuai nih dengan yang aku imani, dengan syariat yang aku pelajari gitu. Jadi itu ya. Kemudian A adalah arahkan keberanian pada amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan keberanian yang membabi buta, bukan keberanian yang menghalalkan segala cara. Bukan keberanian yang akhirnya melukai banyak orang, tapi keberanian yang dibimbing syariat. Pasti akan menghidupkan peradaban. Jadi ibu mengajarkan bahwa perbedaan itu boleh, berbeda boleh. Tapi melawan arus itu juga perlu. Ketika tidak sesuai. Kemudian T. T-nya adalah tumbuhkan doa dan tawakal. Jadi setelah semua ikhtiar yang kita lakukan, jangan lupa di awal niatnya karena Allah, dan ketika prosesnya pun juga melibatkan Allah, memastikan melibatkan Allahnya adalah prosesnya pastikan sesuai dengan syariat. Dan di akhirnya itu adalah dengan ya udah menyerahkan bahwa apa yang kita upayakan hasilnya ya di tangan Allah, Allah yang menentukan gitu. Itu penting banget. Itu penting banget juga kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya akhirnya anak-anak kita nggak jadi generasi yang lembek karena mengedepankan mengagung-agungkan proses, mengagung-agungkan upaya. Jadi ketika ngerasa udah prosesnya ini udah sesuai kok, gitu udah sesuai misalnya dengan yang diarahkan, udah upaya maksimal, tapi kok hasilnya kayak gini? Nggak sesuai. Nah, itu di situ tawakal. Sering kan anak-anak tuh patah arangnya gara-gara itu. Tapi ketika kita libatkan Allah di situ, bahwa hasil adalah hak Allah, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi pelopor perubahan yang makin kuat lagi. Nah, terakhir T-nya sudah. Jadi tadi ibu hebat, I-nya iman sebagai pondasi, B-nya berpikir dengan kacamata Islam, U-nya ubah keresahan menjadi amal, hanya hadir sebagai teladan, empati dalam mendampingi, bangun visi hidup, arahkan keberanian, tawakal dan doa. Jadi ibu hebat, Gen Z bukan masalah, mereka adalah amanah, generasi pelopor perubahan, dan Allah tidak salah menitipkan generasi pelopor perubahan ini di rahim dan pangkuan para ibu hebat. Nah, Masya Allah, lengkap sudah. Tahu ya ibu-ibu ya sekarang caranya gimana mengarahkan pada generasi Gen Z ini seperti apa ya. Masya Allah. Nih Mami nih udah habis nih pertanyaan aku nih. Iya, sampai di akhir. Udah komplit nih Mi. Ada closing statement gak Mi buat ini nih, buat ibu-ibu hebat di rumah? Apa nih? Jangan menyerah, semangat. Ya, balik lagi tadi bahwa Gen Z itu bukan masalah, bahwa mereka adalah amanah, mereka adalah generasi pelopor perubahan, mereka punya potensi besar dan punya gen pelopor perubahan. Iya, betul. Jadi ubah cara pandang kita, bukan generasi yang bermasalah, tapi generasi yang punya potensi besar. Yuk kita sama-sama arahkan dan bimbing mereka untuk membawa potensi besarnya ini menuju perubahan yang hakiki. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini udah semua jawabannya disampaikan baik. Jazakillah khair Mami. Sama-sama Feta. Kita tutup hari ini, tapi sebelumnya saya akan merangkum ya ibu-ibu ya. Karena ternyata ini generasi Gen Z yang katanya bermasalah ini bermasalahnya karena kita sudut pandangnya berbeda dalam melihat mereka ya. Harusnya kita bisa melihat mereka dari sisi yang lain. Dan ternyata setelah dilihat potensi mereka besar banget. Udah ada ciri-ciri pelopor perubahan di generasi ini. Dan sayang kalau misalnya memang tidak diarahkan ya ibu-ibu ya.
Dan mulainya dari mana ibu-ibu? Dari rumah, dari mamahnya sendiri, dari ibunya sendiri. Nah ini, jadi ibu-ibu punya peran besar untuk mencetak generasi pelopor perubahan. Nah perannya besar banget nih ibu-ibu. Jadi jangan sampai kata siapa cuma jadi ibu aja. Oh, ternyata jadi ibu di rumah itu tanggung jawabnya besar banget ibu-ibu ya. Menjadi ibu dari generasi pelopor perubahan, gimana caranya? Tadi dengan cara ibu hebat tadi yang sudah disampaikan oleh Mami. Masya Allah, nanti kalau misalnya ibu-ibu pengen tahu belajar bagaimana caranya ibu yang bisa mengarahkan anak-anaknya sesuai dengan syariatnya seperti apa, yang bisa menyandarkan dirinya kepada Islam, hubungi komunitas Ibu Hebat ya ibu-ibu ya. Kita punya banyak sekali tempat-tempat ngaji yang bisa ibu datangi dimanapun. Tanya, aku di Papua, nanti kita arahkan ke sana Nanti ya. Teh Feta akan langsung ke sana. Gitu. Boleh sambil jalan-jalan. Misalnya, iya karena teman ngaji kita nggak di sini aja nih ya, gitu. Di seluruh Indonesia, Masya Allah. Nanti ibu, aku adanya misalnya di Solo juga ada ibu-ibu. Nanti boleh ngaji di sana, ada tempatnya, tempat ngajinya. Nanti kita arahkan ke teman-teman yang di sana. Jadi biar ibu-ibu tahu gimana caranya mengarahkan syariat Islam, biar bersandar tuh seperti apa yang benar gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengarahkan tanpa ilmunya gimana caranya ya Mi ya? Kan nggak bisa ya. Nah gitu. Jadi ibu-ibu hebat di rumah yang pengen tahu dan ngaji yang benar, ngaji apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nggak jauh-jauh dari situ. Asli ini mah beneran ya. Ya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, ini ngajinya bukan yang aneh-aneh ya. Jadi hubungi kita, DM kita boleh. Misalnya inbox kita boleh, di sosial media kita di mana-mana. Ada di TikTok, ada di IG, di YouTube ada. Kemudian di Facebook ada. Nah, Masya Allah di mana lagi nanti Mi? Nanti kita ada. Ya Mi ya? Kajian offline kita tiap hari Selasa 2 pekan sekali. Benar. Kajian offline kita 2 pekan sekali tiap hari Selasa. Itu jam 9 sampai jam 11 di Duta Berlian 2 di Wismanya. Insya Allah tahun ini diawali nanti tanggal 13. Tanggal 13, hari Selasa 13. Januari ya Mi ya? Iya betul. Nah, datang ya, kita ada ngebaso bareng. Ya, dan ini semuanya ibu-ibu yang nggak tahu komunitas Ibu Hebat di mana sih? Di Bogor ibu-ibu. Ya, tapi tempat ngajinya di seluruh Indonesia, bahkan di dunia juga ada. Aduh, jaringan kita luas Bu. Mantap. Mantap. Kan mau jadi ibu generasi. Biar kita kerjasamanya berjamaah gitu ya. Jangan sampai cuma anak kita doang yang jadi solih ya. Mari kita tutup kajian hari ini. Masya Allah setelah selesai, semoga ibu-ibu di rumah tahu harus ngapain ya ibu-ibu ya, memegang generasi yang katanya sulit ini ya. Kita tutup kajian hari ini. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya Fetania dan Ibu Ika undur diri. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.